siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengenal lagu yang pertama. Berapa yang pertama?
yang tak pernah habis-habis yang menyertai kami panjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami dan tubuh yang sehat Tuhan. Sehingga kami pada hari ini dapat hadir Tuhan, datang ke rumah-Mu dengan menyembah Tuhan. Tuhan kiranya pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami sedang kuasa Roh Kudus untuk menguasai tempat ini, terlebih lagi menguasai hati kami. Dan juga berkati pelayan-pelayan-Mu dari WLC dan musik Tuhan. Jangan melakukan dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman semua kami yang belum bisa hadir. Jika mereka sakit Tuhan sembuhkan. Jika mereka sedang bersusah hati Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Bawa mereka kembali Tuhan untuk beribadah kembali bersama kami di sini Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan. Hadirat dengan nama Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Siap untuk memuji Tuhan kembali? Kita balik berdiri ya. Kita akan menaikkan pujian yang kedua, hari yang kedua.
yang selanjutnya hanya kau beri. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Dia yang memberikan persembahan. Saya minta yang tersebut itu Revi yang menjalankan persembahan. Kita kemudian akan kita
kehadirannya. Setelah ini kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita ayo dunia setiap hati bukan hati kita dari kita percaya Tuhan adalah segalanya bagi kita. Imani menjadi Tuhan.
Terima kasih Tuhan karena kami yang tak pernah habis mengetahui Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan yang tak pernah terlalu dalam Tuhan kami. Hai Saudara Kristus, untuk persembahan dan Tuhan saya minta kami berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang berserta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pada saat ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu. Tuhan, kalau tadi kami sudah menaikkan pujian-pujian kami, semoga pujian-pujian kami dan semoga kami di surga. Juga Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami, berkati Tuhan, teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Semoga persembahan kami dan pujian yang harum bagi Allah di surga. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan semakin dari firman-Mu. Berkati Tuhan kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagai dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita dengan Tuhan. Shalom, haleluya. Ada sukacita? Ada suka? Gak ada cita. Kita bersukacita hari ini. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Si Maria mana si Maria? Iya. Kalau udah ketemu si Maria ada kayaknya. Ya. Setia yang kita keluar. Ada sabar kepada Anda. Kalau undangan anak-anak ulang tahun dia. Kita akan mendengar firman Tuhan tentang makna 40 hari setelah kebangkitan Yesus, ya. Makna 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Yuk kita dengar lagi tentang peristiwa itu. Peristiwa ini bukan peristiwa bohongan, bukan peristiwa hoax, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ada di sini 10 orang lebih ya. Satu orang satu ayat kita akan baca kembali. Kita akan mereview, kita akan mengingat tentang kejadian kebangkitan Tuhan Yesus Allah kita. Saya mulai dari Feby. Kebangkitan Yesus, Matius 28 ayat 1. Dua, lanjut. Jadilah gempa bumi yang hebat sebab semua malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya lalu duduk di atas itu. Ayat 3, lanjut. Abang Dina. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Lanjut. Ya, Ada tempat dan penjaga itu dengan bertahun-tahun dan menjadi sebagai orang mati. ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7.
Yang boleh Revi boleh. Dan Matius 26:7. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. lanjut 9:8. Ayat 8, mereka segera berjalan ke Korintus dengan takut dan yang besar dan berlari sekeras-kerasnya untuk memisahkannya pada murid Yesus. Lanjut. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagi mereka," berkata kakinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lanjut. Matius 8 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat." Ya. Kita sudah membaca tentang firman Tuhan di mana ada masa di mana Yesus bangkit. Kita melihat satu fenomena yang sangat luar biasa dalam firman Tuhan yang tadi kita baca di Matius 28, bahwa sesungguhnya Yesus benar-benar bangkit di hari yang ketiga dan dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Waktu wanita-wanita datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi dia, kalau di sini bilangnya nyumbang, ya, nyumbang atau nyekar atau ziarah, menabur bunga. Kalau orang di sana zaman dulu itu masuk ke dalam kuburannya untuk merempah-rempahi mayat Yesus supaya supaya mayat itu lama untuk menjadi busuk, ya. Setelah Yesus Kristus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Dia memilih 40 hari di bumi. Wah. Di setelah peristiwa itu kebangkitan, Yesus nggak langsung pulang ke surga. Enggak. Setelah dia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi, dia mengalahkan segala kuasa-kuasa maut. Dia mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis dan segala orang-orang yang meninggal sebelum mengenal dia. Jiwanya dibebaskan untuk menjadi milik Tuhan. Dalam firman Tuhan banyak sekali angka 40 ini. Demikian juga angka 40 di mana Yesus ketika bangkit dari kubur 40 hari bersama muridnya. Nah, di Alkitab masa angka 40 itu angka proses. Tuhan Yesus berpuasa berapa hari? 40 hari. Terus bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan 40. Yuk, jangan bilang 40 hari lagi, 40 tahun. Nah, Musa diutus Tuhan untuk menjadi orang yang menghadapi Firaun, dan dia berkuasa, dia bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun. Berapa usia? 40 tahun. Jadi kalau kita pelajari tentang firman Tuhan, angka 40 ini adalah angka proses, angka pembentukan, angka persiapan sebelum sesuatu yang besar terjadi. Kok kenapa Yesus harus puasa 40 hari? Kenapa sebelum Yesus melakukan banyak pekerjaan, dia harus melakukan puasa 40 hari? Bahkan Musa 40 tahun diutus oleh Tuhan. Bahkan semua yang dikerjakan oleh bangsa Israel 40 tahun keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Murid-murid Yesus tahu Yesus bangkit, tapi belum siap untuk menjalani misi. Angka 40 adalah angka transisi. Remaja kasih Tuhan, transisi itu gini, dari anak-anak
ke remaja. Sekarang udah mulai transisi itu seperti kasih. Nah, yang dari SD ke SMP. Apa di SMP di Febri, Rizka, Abdunai. Ya udah mulai gitu. Dari SD ke SMP. Mulai nanti menyusul gelombang kedua. Apa? Arman, Excel sama Moses. Udah lagi mulai transisi lagi tuh. Jadi masa transisi itu masa peralihan. Demikian juga ketika 40 hari Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada disebut masa transisi. Yaitu masa percaya menjadi masa untuk siap. Dari percaya menjadi siap. Siap untuk apa? Untuk iman murid-muridnya diteguhkan. Untuk pikiran mereka dibukakan dan hati mereka dikuatkan. Jadi waktu peristiwa penangkapan Yesus di Getsemani, waktu peristiwa, mulai dari peristiwa makan malam bersama murid-muridnya itu, sampai penangkapan di Getsemani, sampai pengadilan tentang Yesus, sampai Yesus dibawa mengikuti jalan Via Dolorosa, jalan sengsara, sampai ke bukit Golgota, yaitu bukit tengkorak. Itu merupakan satu pukulan yang hebat bagi murid-murid. Ketika Yesus ditangkap, mulai dari saat itu, murid-murid sudah mulai apa? Murid-murid mulai iman mereka sudah mulai goyah. Pikiran mereka tertutup tentang Tuhan. Hati mereka mulai lemah melihat setiap detik-detik kejadian. Bahkan ada beberapa orang yang bersembunyi karena begitu takut. 40 hari Yesus pakai untuk bersama dengan murid-muridnya. Karena apa? Itu masa transisi. Dari percaya menjadi siap. Kita anak-anak Tuhan bukan cukup untuk percaya. Kita perlu dipersiapkan. Itu sebabnya ada ibadah yuk. Ada ibadah tahu? Tidak. Kenapa? Firmannya beda dengan ibadah ibu. Firmannya beda dengan ibadah umum dan ibadah sekolah. Itu sudah mulai masa transisi dari masa percaya menjadi masa dipersiapkan. Jadi Tuhan Yesus 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di sebuah tempat dimanapun ada murid-muridnya berada. Dia ada di sana bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena apa? 40 hari Tuhan Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya. Dengan iman mereka diteguhkan, dengan pikiran mereka dibukakan, hati mereka dikuatkan. Inilah pesan Mesias. Ayo, lubang pakunya ada nggak? Ada. Menandakan apa? Yesus itu bukan hantu. Tanda tombak menusuk di pinggang Yesus itu ada lubangnya. Tanda paku di tangan dan di kaki itu ada semua. Bahkan mahkota duri yang ditampilkan tancapannya tetap ada. Bukan karena apa? Karena itu satu tanda bahwa inilah aku Mesias yang sudah menebus dosa. Remaja dikasih Tuhan masa 40 hari setelah kebangkitan Yesus adalah masa pemulihan hati. Karena banyak murid-murid Yesus pada saat itu gagal mengikuti Yesus. Gagal dan takut mereka bersembunyi, bahkan tidak sedikit mereka kecewa di manakah Yesus yang dulu menyembuhkan orang sakit, yang dulu membangkitkan orang mati, yang dulu melipat gandakan makanan, bahkan yang dulu menyetop angin badai menjadi tenang. Di manakah Yesus yang menyelamatkan banyak orang, yang menolong banyak orang, bahkan hal-hal yang spektakuler? Misalnya
bukan masa pemulihan hati dari murid-muridnya. Masa pemulihan hati, di mana banyak murid-muridnya saat itu menjadi gagal. Salah satunya yang paling gagal total siapa? Murid Yesus yang gagal total siapa? Yudas. Gagal total. Ada satu murid juga yang gagal, itu siapa? Tapi nggak pakai total, karena dia berbalik Petrus, Simon Petrus. Dia datang dengan segala kekecewaannya, dia datang dengan segala ketakutannya. Ketika masa 40 hari adalah masa pemulihan hati. Yesus tidak menghakimi orang-orang yang dulu berbondong-bondong datang kepadaku. Ya, dibutuhkan kertas buku. Yesus tidak menghakimi murid-muridnya, tetapi dia masuk pada masa 40 hari Jreng. 40 hari Jreng. Memulihkan benar-benar hati murid-muridnya. Yesus tidak menghakimi, Yesus memulihkan, bahkan mengangkat kembali murid-muridnya. Kenapa? Yesus tidak ingin orang-orang atau murid-muridnya yang dulu percaya kepadanya akan menjadi orang-orang yang memelihara luka. Memelihara luka. Jadi benar-benar kekecewaan waktu Yesus ditangkap sampai Yesus mati itu benar-benar keadaan yang mencekam, keadaan yang menakutkan dan membuat murid-muridnya itu dikatakan gagal, takut dan kecewa. Yesus ingin memakai orang-orang yang tidak menyimpan luka, yaitu luka apa? Kegagalan, luka ketakutan, dan luka kecewa. Ini yang membuat Yudas Iskariot sampai kebunuh diri, menggantung dirinya karena dia merasa gagal. Dia takut dan dia kecewa dengan segala apa tindakan yang dia lakukan. Kenapa Tuhan Yesus tidak bisa menolong Yudas Iskariot? Bisa nggak? Bisa. Tapi untuk kita ke gereja mau pakai baju coklat atau pakai baju biru, itu pilihan kita. Ya nggak? Di lemari ada baju coklat, hitam, biru, ungu. Yesus nggak mungkin mau kepada Rizka, kamu pakai baju ungu aja. Aku senang warna ungu, karena warna ungu adalah warna kemuliaan. Kan? Yesus memberikan satu pilihan untuk kita sebagai manusia ini punya pilihan. Mana yang baik, mana yang buruk. Seringkali mana yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Amin. Kemarin siapa yang kehujanan sama kebanjiran? Banjir. Itu perumahan juga banjir loh, Mama Elsie. Tapi yang sederetan kalau Mama Elsie itu banjir. Maksudnya dari luar sampai dari dalam. Dari luar, dari belakang sama dari depan. Jadi pintu belakang, pintu depan dimasukin air kalau pada banjir. Mama Elsie bilang, pas pagi-pagi minggu pagi tuh lihat status aku, kok pada banjir? Lalu aku bilang, takutnya kebanjiran lagi mana pas masih bawah tidurnya, kalau kebanjiran semua enggak ternyata. Yang banjir tetap pada yang bagian depan aja. Itu nggak tahu kenapa katanya beda pemborong, beda orang yang belum bangun. Nah, Tuhan tidak mau pakai murid-muridnya menjadi orang-orang yang melayani dengan luka. Tuhan tidak mau memakai orang-orang yang akan melayani dia memiliki hati yang tidak baik. Tuhan ingin dia sembuhkan dulu, baru murid-muridnya diutus untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, masa 40 hari bersama dengan Tuhan adalah masa pembentukan
memberikan karakter sebagai dasar untuk kita dipakai menjadi alat yang besar. Yesus ingin ketika dia 40 hari bersama murid-muridnya berubah drastis. Yang tadinya penakut jadi pemberani, yang tadinya ragu-ragu penuh dengan keyakinan. Jadi Yesus memberitakan tentang dirinya kembali ketika dia bersama murid-muridnya setelah kebangkitan yang 40 hari. Dia ada bersama-sama dengan muridnya, dia mengajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, dia mengajar kembali tentang kehidupan Kristen, yaitu pengikut Kristus. Di mana murid-muridnya tadinya takut dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Takut apa? Takut tiba-tiba ditangkap kembali. Takut apa? Takut tiba-tiba terjadi lagi penganiayaan terhadap Yesus. Maka tidak sedikit murid-murid bingung kenapa dia Tuhan, dia Yesus, dia Mesias, kok dia mati ya? Harusnya dia hidup, harusnya dia hebat. Disitulah Yesus kembali mengumpulkan murid-muridnya untuk membentuk karakter mereka sebelum mereka dipakai untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Yang keempat, masa 40 hari ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya adalah pola Tuhan, yaitu pola persiapan ilahi. Persiapan ilahi seperti yang tadi Mama katakan, Musa 40 hari di Gunung Sinai sebelum dia menerima 10 firman. 10 firman. 10 buku Taurat. Ada pada berapa batu? 2. Hukumnya 10, tapi 2 loh batu. Jadi ayat hukum Taurat pertama sampai kelima di 1 loh batu, yang kelima sampai yang ke-10 di loh batu yang kedua. Loh batu yang pertama menggambarkan hubungan manusia dengan Allah, peraturan-peraturan hukum-hukum yang Tuhan berikan antara manusia kepada Allah. Dan loh batu yang kedua adalah hukum di mana manusia berhubungan dengan manusia. Sebab itu tanda salib adalah tanda dari bawah ke atas. Artinya apa? Arah manusia kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Pencipta. Dan tanda yang ke samping kiri kanan itu adalah tanda di mana hubungan manusia dengan manusia. Siapa yang hafal 10 hukum Taurat di sini? Siapa tuh yang hafal? Arman apa? Jangan. Enggak. Wah, kayaknya mau Moses ya. 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu. Ayo. Di mana itu adanya? Kitab apa? Kita tahu. Perjanjian lama kita apa? Keluaran. Gimana katanya baca Alkitab tapi tidak tahu loh. Jadi Musa ketika dia naik Gunung Sinai, nanti kalau adik-adik punya berkat ke Israel, nanti adik-adik di sana pasti dibawa tur guide-nya itu ke Gunung Sinai. Itu asal muasalnya Musa mendapat hukum Taurat. Yang kuat jalan syukur, tapi enggak sih banyak yang kuat jalan. Semua biasanya naik onta. Naik apa? Onta. Ada naik kuda, naik onta. Kenapa naik onta? Karena jalan yang menanjak sekali itu hanya bisa dilalui oleh onta dan keledai.
kalau keledai dinaikin kayak sama Mama Eli, ya keledainya patah, kakinya kiri kanan ke belakang. Kalau kasih yang naik ya antem. Tapi kalau yang lain Mama Eli, kalau dia bilang turun dong, kaki gua patah nih, ya, jadi harus pakai kontak. Elia juga mengalami 40 hari perjalanan Nabi Elia dalam proses pemulihan. Ketika Nabi Elia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel dan Raja Ahab. Raja Ahab yang terkenal kejam. Kenapa? Istrinya yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Dan waktu itu Isabel membunuh hampir 450 nabi. Dan takutlah Elia sehingga dia lari sampai perjalanannya 40 hari. Untuk apa? Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan pemulihan. Dan Yesus sendiri, Yesus mengambil puasa 40 hari sebelum dia memulai pelayanannya. Polanya sama. Pola 40 sebelum terobosan besar. Ada 4 ya. Sekarang yang kelima. Masa 40 hari adalah masa diam. Tapi menentukan. Di mana Yesus tidak lagi ngadain KKR. Dia tidak lagi khotbah di atas bukit, di perahu-perahu dan orang datang berbondong-bondong, tidak. Dia merestorasi dengan diam murid-muridnya. Dia merestorasi dengan diam kepada orang-orang yang mengikuti dia. Masa 40 hari itu adalah masa diam, tetapi sangat menentukan. Walaupun tidak ada mujizat besar yang heboh, tidak ada keramaian seperti dahulu ketika Yesus mengadakan mujizat demi mujizat, tapi justru di masa diam itu, disitulah fondasi dibangun. Dalam hidup kita harus masuk pada masa sepi. Masa sepi itu masa apa? Kita ada di tempat tersembunyi dan kita menaikkan doa. Jadi bukan kalian marah sama mama papa terus kunci di kamar. Padahal di kamar cuma nonton drakor. Kita sebagai orang percaya harus meyakinkan diri kita sendiri pada masa 40 hari itu, yaitu masa diam, untuk membangun kembali kepercayaan kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Supaya apa? Engkau tidak akan terhilang. Amin. Engkau tidak akan terhilang. Artinya terhilang itu terbawa arus pergaulan, terbawa arus ramainya orang kemana, terbawa arus agama apa yang paling banyak. Benar gitu ya. Engkau tidak tersesat. Amin. Engkau tidak tersesat ya Bang Juna ya. Biar ada si cantik. Jangan tersesat. Ya, pilihlah aku jadi pacarmu, karena aku anak Tuhan Yesus. Amin. Jangan kau pilih yang lain belum tentu mau. Jadi pilihlah aku, nah. Kita pilih anak Tuhan Yesus. Amin. Harus ada masa diam, masa menentukan kita mereview kembali pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam hidup kita itu masa sepi sering justru di masa paling penting, masa merenungkan. Ada nggak? Ada waktu-waktu itu. Yang disebut itu saat teduh malam,
saat teduh pagi, masa sepi, masa untuk kita menentukan jalan mana yang harus kita pilih. Kalau handphone itu artinya dicas kembali. Sekarang dia akan di-upgrade biar tidak ketinggalan zaman atau gimana? Supaya aplikasinya masuknya lebih baik gitu. Itu masa-masa di mana 40 hari Yesus bersama murid-muridnya. Yang keenam, masa penegasan identitas dan masa tujuan. Masa penegasan identitas dan masa tujuan. Yesus menegaskan ketika mereka ketika Yesus bersama murid-muridnya, Yesus menegaskan siapalah mereka. Yesus mengatakan bahwa akulah pokok, kalian caranya, rantingnya. Itu di situ ditegaskan mengenai apa tujuan hidup kita. Hidup kita untuk apa? Melayani Tuhan. Betul? Hidup ini adalah semesta. Hidup ini untuk melayani Tuhan, bukan melayani drakor, bukan melayani game, gak berhenti main game, gak berhenti nonton drakor sampai matanya mencotot keluar air mata seneng. Ikut nangis, nangis kenapa? Nangisin rokok, dia menangis dibayar, lalu nangis kagak bayar, kagak ada yang bayar, bayar kuota. Waktu kami masih baca di sini pekerja, itu paling seneng nonton sinetron yang Cinta Fitri. Nah, ada di Fitri di sini ya. Terus Bulan, terus Tersanjung, apa lagi ya? Zaman dulu lah pokoknya. Kali Mama Kartini tahu, Mami Jen mungkin tahu kan apa enggak? Sekarang nggak tahu. Nah di situ, jadi kalau makan sama doa malam cepet-cepet. Nanti kita nonton Tersanjung, nanti kita nonton Cinta Fitri, nanti kita nonton apa ya? Itulah pokoknya gitu loh, sampai satu kejadian kita doa malam, doa pagi karena habis nonton sinetron Bulan. Dulu tuh Dini Aminati sama siapa ya namanya cowoknya atau Anjali Maret siapa pokoknya gitu lah, zaman dulu zaman mamanya masih muda belum nikah. Papa Erin juga baru jadi pengerja di sini. Doa pagi, Papa Erin berdoanya kan biasanya seluruh jemaat itu didoain kalau doa. Tuhan Yesus tolong Bapak Obi Purba, beri kesehatan bagi Bapak Obi Purba, Ibu Norin, untuk anak mereka kasih, setia, rindu, gitu. Kita bisa doa semua. Satu persatu didoain di doa pagi di dalam gereja. Sampai karena satu saat, karena kita sering nonton sinetron, Papa Erin ngantuk. Dulu belum dipanggil Papa Erin ya, masih Om Erin, masih muda, masih temennya Mama Kartini, Mama Okta, Mama Marta, siapa lagi ya? Dulu temen-temennya tuh, kecil-kecil semua. Yang berenang bareng. Akhirnya Papa Erin berdoa gini. Sudah dia pimpin doa untuk seluruh jemaat. Akhirnya satu kali dia berdoa begini. Tuhan Yesus tolong Bulan Tuhan dalam permasalahan. Kita masih hidup. Tuhan Yesus tolong Bulan Tuhan dengan setiap permasalahan yang dia hadapi. Kita udah ketawa gelit. Emang ada jemaat namanya Bulan. Tapi udah ke bawah mantap sih deh. Kalau dulu juga ada Tomise, itu yang kita beli Meteor Garden. Nah itu apa? Itu juga bikin orang semua nonton. Sampai doa pagi juga. Jadi masa penegasan
di mana Yesus 40 hari bersama-sama mereka, supaya mereka tahu siapa mereka, apa tujuan hidup mereka, dan apa yang harus mereka lakukan setelah Yesus bangkit. Nah, yang ketujuh, ya, terakhir nih. Masa 40 hari ketika setelah kebangkitan Yesus adalah masa sebelum pengutusan besar. 40 hari ini berakhir dengan amanat agung. Siapa yang tahu ayat amanat agung? Ayo, siapa yang tahu ayat amanat agung? Coba dari amanat agung, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Amanat agung gimana? Sebab itu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus. Terus, ayo, di mana itu? Di mana itu? Ayo, ayo, kita lihat. Itulah yang mau Yesus tekankan dalam kehidupan kita. Amanat agung, pergi ke seluruh dunia. Yuk, kata-kata sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa dalam dan di bumi. Lanjut. Karena itu pergilah. Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus. Amin. Jadi ketika Yesus ada 40 hari bersama-sama dengan mereka, itu adalah masa di mana kita diproses, masa di mana kita dicas kembali seperti murid-murid Yesus. Jangan bingung, jangan buru-buru menyerah. Bisa terjadi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk saya dan saudara. Tante Elis, Mama Elis, orang lagi perang, lagi perang. Berdoa. Kalian belum pernah ngalamin perang, cuma nonton film perang. Ngeri nggak? Harta, nyawa, keluarga, negara dijajah sedemikian rupa, diambil sedemikian rupa. Bukan tentang game, menang kalah di game, sudah kalah pun di zaman perang. Di saat-saat ini, saat-saat menentukan sekali, di mana masa 40 hari ini kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mengambil satu tindakan besar untuk apa? Menjadikan semua murid Tuhan. Ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka, ajar siapa? Mereka, saya dan kamu melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan ingin mempersiapkan saya dan kalian untuk apa? Untuk kita boleh menjadi murid-murid Tuhan yang taat, yang tangguh, anak-anak Tuhan yang benar sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tidak hujan, tak ke gereja. Galau, tidak ke gereja. Sedih, tidak gereja. Cowok yang dilihatin, yang diidam-idamkan, diambil orang lain, pacaran sama orang lain, atau sedemikian rupa cewek diambil orang lain, sedih galau marah sama Tuhan. Bukan itu tujuan kita dipakai Tuhan, untuk melakukan pekerjaan besar. Saya dan kalian menjadi murid-murid Tuhan yang kesekian.
Engkau dan saya akan memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias yang lahir, mati, bangkit, hidup, dan akan naik ke surga. Tapi kita dipersiapkan untuk memenangkan banyak jiwa. Ayo, siapa yang kepala SMP? Ada nggak yang ikut ke gereja? Ajak ke gereja. Anak SD juga nih, SD 1. Ada temennya nggak pernah ke gereja, cuek aja. Iya. Maksud tanyain, kamu nggak ke gereja? Nggak satu kelas. Remeh-temeh bener ngomongnya. Tuhan ingin kita bisa menjadikan orang lain diselamatkan seperti kita. Amin. Bangga gak jadi anak Tuhan? Amin. Saya bangga jadi anak Tuhan. Saya sangat bangga jadi anak Tuhan. Sampai kapanpun saya jadi anak Tuhan. Walaupun gerejanya bukan gereja GPDI, Maranatha, mungkin gereja GBI 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, 7. Nggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah saya bangga jadi anak Tuhan. Saya bangga jadi hamba Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat melepaskan hubungan yang indah ini. Kita terhubung terus dengan Tuhan. Ayo, yang nggak suka doa, ayo doa lagi. Amin. Yang nggak suka doa, ayo doa lagi. Ayo, Moses juga. Baca firman, ayo baca firman lagi 1 pasal satu hari. Berdoa Tuhan, pagi-pagi menyembah Tuhan. Apalagi sudah bisa main gitar, nyanyilah. Yang bisa main piano, nyanyilah. Kakak Feby bisa loh main piano. Bangunkan seisi rumahmu dengan main piano. Yesus lebih besar. Mama papa akan dengar bangun. Ya Tuhan, Engkau terlebih besar. Mungkin Mama Feby lagi sakit hari ini dari penyakit itu. Lewat lantunan piano Feby menyembah Tuhan. Yesus lebih besar. Langsung hadirat Tuhan turun di dalam rumah kalian. Rizka juga bisa, Kasih juga bisa. Semua anak-anak di sini bisa mendatangkan hadirat Tuhan asal kita mau. Banyaknya apa? Bodoh amat mamanya sakit, bodoh amat papanya nggak punya duit, bodoh amat keluarga ini mau hancur lebur kayak siapa, terserah masing-masing. Enggak, anak-anak muda, ayo jadi anak-anak muda yang membangunkan isi keluarga untuk berdoa menyembah Tuhan. Ya, bisa? Jadi nggak ada yang ogah-ogahan di gereja. Mamanya aja di gereja, papanya enggak. Papanya aja di gereja, mamanya enggak. Anak-anak yang di gereja, papa mamanya enggak. Keluarga apa begitu? Kalau engkau mau menikmati Tuhan, sama-sama ke gereja, sama-sama melayani Tuhan. Mulai malam ini, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya. Jangan hanya nonton boleh, TikTok boleh, apalagi segala macam boleh, aplikasi apa bikin apa boleh. Tapi yang pertama, yang utama adalah hadirat Tuhan. Ini nggak bisa nolong kalian, nggak bisa. Sehebat apapun ini nggak bisa nolong kalian. Kalau udah sistem mati, engkau punya uang berapa juta di sini pun nggak bisa kau pakai untuk transfer. Ya enggak? Moses galau. HP-nya rusak. 2 kali rusak galau. Mamanya nggak mau gantiin. Rusak
350, 400, bodo amat. Merusak berarti membereskan sampai beres. Tabungan mau diambil. Kenapa? Terus 5 jam. Akhirnya HP-nya jatuh, aksinya nak gelap gulita menikmati mobil, bukan karena nyari perempuan. Pendeta tuh, begitu tuh kelakuannya. Langsung lagi les, belum masuk les, udah keluar. Gara-gara HP-nya rusak, udah dibahas. Lesnya nggak pakai HP juga nggak apa-apa. Aneh. Jangan begitu ya, jangan minum seks. Firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Kita berdoa kasihku. Layakan seluruh hidupku. Akan sama singer baru mau nyanyi ya. Kasihmu layakan seluruh hidup. Mari kita bangkit berdiri. Tolong kameranya sambil berdirinya biar suaranya keluar. Lewat Tuhan kita bersama-sama dengan kamu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa terlepas memelukkan.
teladan bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan Yesus melihat teladan kami boleh selalu rindu untuk terhubung dengan Engkau. Lewat keseharian kami, apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan Engkau menjadi sumber segala di dalam hidup kami. Engkau menjadi panutan kami, menjadi contoh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada tantangan yang kami hadapi ketika kami mendekat kepada-Mu. Tapi kami yakin dan percaya lewat peristiwa kebangkitan Tuhan dan 40 hari Engkau ada di muka bumi ini membuat kami semakin teguh melekat kepada-Mu, terhubung kepada-Mu Tuhan, sehingga kami selalu kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan akan menguatkan kami, mengokohkan, meneguhkan kami, dan bahkan membuat kami menjadi anak-anak muda yang lebih dari pemenang dalam hidup kami. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi terus, pakai terus dengan kuasa-Mu, jadi berkat menjadi terang, berkati keluarganya Tuhan, suami dan anak-anaknya Tuhan. Tolong cabut tangan dengan kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk firman Tuhan dan kami mengucap syukur. Angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau mudah dikasih Tuhan. Pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati semua kita percaya. Katakan amin.